Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel YouTube saya. Ya, hari ini saya lagi di lahan cabai irigasi kapiler dan hari ini sudah memasuki minggu kelima. Dan seperti apa kondisi tanaman saya? Ya, hari ini sudah jam 8.30 teman-teman. Cuacanya sangat cerah sekali dan bisa dilihat matahari sudah di sana. Itu dia, sudah nongol matahari, sudah nampak jelas sekali, dan tanaman saya sepertinya seger-seger saja dan dia sangat senang sekali menyambut sinar matahari di pagi hari ini. Ya, kita review dulu sebelum kita lakukan perawatan di hari ini. Perawatan hari ini yakni berupa pemberian pupuk ya teman-teman, berupa gabungan NPK Mutiara dan juga TSP. Dan juga saya hari ini akan melakukan penyemprotan insektisida dengan bahan aktif abamectin, yaitu merek dagangnya Demolis, dan juga pemberian pupuk daun yang namanya MKP untuk memacu pertumbuhan bunga. Oke, kita review sejenak ya teman-teman, bagaimana kondisi tanaman saya. Kita lihat dulu di oh ya, mungkin masih ada yang penasaran gimana susunan tanaman saya. Jadi saya buat seperti bedengan teman-teman, seperti ini ya, bisa dilihat ya. Ini satu bedeng, dia dua pipa dengan jarak 65 cm, dan antar gabungan atau antar grup bedengan ini dengan jarak 120 cm seperti ini kondisinya. Sehingga ini lebih memudahkan kita dalam melakukan perawatan, yang nantinya kita bisa melakukan perawatan di sini dan di sini. Karena di sela-selanya ini tidak bisa dimasuki nanti teman-teman, kalau sudah terlalu padat kita hanya bisa melakukan akses dari sini dan sini, terutama untuk melakukan penyemprotan dan kegiatan lainnya yang bersifat perawatan. Oke, kita lanjut dulu untuk mereview bagaimana kondisi tanaman saya. Yang paling menjadi sorotan saya yakni kalau tumbuhannya sudah besar ya teman-teman ya, dan saya optimis sekali karena ya kondisinya bagus. Tapi yang menjadi sorotan saya ini yang potong pucuk dan tidak. Mungkin masih ada yang ingin membandingkan. Yang potong pucuk seperti ini keadaannya dengan tunas air yang besar-besar dan banyak, hanya saja tingginya tidak terlalu tinggi ya. Dan setiap tangkai atau setiap ranting ini membawa percabangan baru seperti ini, dan masing-masing percabangan membawa bunga-bunga baru. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Berbeda dengan yang tidak dipotong pucuk, ini dia hanya satu percabangan, tapi saya optimis juga ini akan rimbun di atas ya. Kecuali memang ada yang kita tinggal seperti ini, ada yang tunas airnya tidak saya buang, saya ambil yang besar-besar. Di setiap tunas airnya itu membawa bunga-bunga baru. Kelihatan ya kawan-kawan ya. Ya, harapan saya kelihatan ya, karena saya merekam pakai HP. Dan selama ini memang pakai HP teman-teman. Yang ini ya, yang tunggal, batangnya lebih besar. Dan ini percabangannya lebih banyak lagi, malahan di cabang Y-nya sudah terbentuk, dan percabangan Y itu menghasilkan percabangan Y baru. Ya, seperti itu cabai. Oke, langsung saja kita lakukan pengocoran teman-teman, dan kita catat hal apa saja yang kita lakukan di hari ini. Dan juga saya akan melakukan penyemprotan. Untuk review sudah dilihat ya, seperti ini kondisinya. Tidak hanya di sini tapi di semua tempat seperti itu teman-teman. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini ya, subur saja ya teman-teman ya. Nah, tidak ada kendala, menurut saya tidak punya kendala terhadap ini semua teman-teman. Dan di siang bolong pun tanaman ini tidak ada yang layu. Mengapa demikian? Karena ini sudah saya cat, saya tutup juga di atasnya dengan ini sabut kelapa, sehingga panas matahari itu tidak mengenai akar, dan ditambah lagi daunnya sudah rimbun sehingga menutupi dari bagian tanah ini. Dan perlu diperhatikan teman-teman, dalam menutup bagian atas ini usahakan setipis mungkin agar udara itu masih bersirkulasi dengan baik. Dan yang penting tanahnya tertutup saja. Bisa gunakan sekam segar. Sekam segar itu harus tipis teman-teman, kalau sekam bakar boleh banyak. Oke kawan-kawan, untuk mengetahui pupuk apa yang kita gunakan di hari ini, sebelumnya TSP harus kita cairkan ya. Bagaimana prosesnya, kita lihat dulu video berikut ini. Ya teman-teman, kita akan melakukan penimbangan pupuk dulu yang akan kita gunakan untuk pengocoran di kali ini. Ya, di sini sudah saya tulis bahwasanya kita akan menggunakan
NPK dan TSP dengan dosis sebagai berikut. Ini untuk takaran 100 tanaman. Jadi NPK-nya kita butuh sekitar 200 gram, kemudian TSP 100 gram, dan ini pengocoran untuk awal pembungaan, lebih tepatnya di hari ini karena tanaman saya baru awal-awalnya berbunga dan kita gunakan formula seperti ini. Ini dia, ini TSP dan ini NPK. Oke, kita timbang saja sesuai dosis yang kita inginkan. Untuk NPK tadi 200 gram. Banyakkan. Kita kurangi ya teman-teman sampai dia 200 gram atau mendekati. Ya, dengan mengukur seperti ini kita akan mendapatkan formula yang pas dan kita lebih irit terhadap pupuk. 200 ya teman-teman. Kita ambil dulu. Nanti kita bawa ke lahan dan kita kocorkan di sana. Kita nolkan lagi. Ya, selanjutnya kita akan tambahkan TSP 100 gram dan TSP ini harus direndam air panas dulu kawan-kawan. Jadi kita butuh sekitar 1 jam sebelum kita pakai. Oke, seperti itu. Tidak harus pas ya teman-teman. Meleset sedikit tidak apa-apa karena TSP ini berat. 115. Seperti ini ya. Anggap saja 100 gram itu 106. Dan selanjutnya kita tambahkan air panas. Saya ambil air panas dulu. Oke, ini air panasnya kawan-kawan, kita tuangkan dan kita biarkan selama 1 jam. Pastikan dia melebihi dari tinggi si pupuk. Contohnya bisa dilihat pupuknya ada di bawah, airnya lebih tinggi dari kondisi pupuknya. Oke kawan-kawan, kita tunggu selama 1 jam dan kita kembali lagi ke lahan. Yap, sudah di kebun teman-teman. Ini pupuk yang kita rendam tadi ya, ini TSP. Seperti apa kondisinya apabila sudah direndam seperti ini teman-teman ya. Kalau kita hancurkan dia akan lembek menjadi bubur. Oke, kita hancurkan dulu di dalam air, kemudian kita campur jadi satu dengan NPK, kemudian kita kocorkan. Mudah sekali teman-teman ya. Ternyata tidak perlu 1 jam, tadi sekitar setengah jaman saja sudah hancur. Tapi lebih baik direndam lebih lama ya teman-teman ya, karena ini masih ada yang membatu sedikit tapi tidak apa-apa. Jadi TSP ini mengandung fosfat kawan-kawan, fosfor atau ya biasa orang disebutnya fosfat.
Nah, ini baik sekali untuk perakaran dan proses pembungaan. Jadi ketika tanaman cabai untuk proses transisi dari vegetatif ke generatif ditandai dengan munculnya bunga, baik sekali kita berikan pupuk semacam ini. Dan ditunjang juga dengan penyemprotan berupa pupuk daun seperti Gandasil B gitu ya, dan juga MKP teman-teman. Untuk pembahasan MKP bisa lihat di deskripsi karena sudah pernah saya ulas mengenai dosis takarannya dan bagaimana pengaplikasiannya, tapi di sini nanti akan saya aplikasikan juga MKP-nya. Jadi MKP-nya saya campur dengan dengan insektisida, dan untuk fungisida saya campur dengan Gandasil B. Ya, harapannya nantinya akan menghasilkan buah yang banyak dan bagus ya teman-teman ya. Untuk biaya pupuknya sendiri tidak terlalu mahal teman-teman, dan sama saja seperti kita menanam di konvensional di lahan, penggunaan pupuknya itu sama. Bahkan ini lebih irit ya, kalau saya perhatikan lebih irit karena kita melakukan pengocoran secara terukur dan terjadwal ya. Tapi kalau di tempat Anda ada air bersih teman-teman, sumber air bersih, bisa gunakan vertigasi saja karena itu lebih irit pupuk lagi karena semuanya akan terserap oleh tanaman. Oke, hancur semua teman-teman. Saya maksimalkan dulu sampai hancur semua. Penggunaan TSP ini sekitar, maksud saya formula NPK Mutiara Plus TSP ini, dua pupuk ini digunakan sekitar 2-3 kali teman-teman, dimana nanti sampai tanaman kita itu hampir sebagian besar memunculkan bunga, baru kita berhenti menggunakan ini. Bisa menggunakan tapi dengan dosis tertentu, ada takarannya. Tapi untuk lebih jelasnya kita ikuti nanti video selanjutnya teman-teman, karena kita akan fokus pada proses pembesaran buah ya dan pengisian buah. Ikuti saja terus videonya, kemungkinan besar 2 minggu lagi kita akan aplikasikan pupuk yang seperti ini namun untuk buah. Ini kondisi untuk bunga. Oke, saya campur dulu teman-teman dan saya tambahkan air, kemudian saya kocorkan. Oke, saatnya pengaplikasian. Ya, sudah di rumah lagi teman-teman. Seperti biasa kita catat dulu hal apa yang kita lakukan di hari ini mengenai perawatan tentang cabai irigasi kapiler yang ada di lahan. Ya, hari ini sudah memasuki minggu kelima. Saya catat dulu ya, part 012. Ini minggu kelima.
Saat ini tanggal 2 Mei tahun 2020. Ya, kegiatan saya tadi pengocoran ya. Pengocoran NPK dan TSP. Dan saya susul dengan penyemprotan saya gunakan insektisida Demolis kawan-kawan. Dan tadi saya gunakan juga MKP. MKP adalah pupuk daun. Ini digunakan untuk mempercepat atau merangsang pertumbuhan dari bunga, serta bisa juga untuk menjaga bunga itu agar tidak rontok. Untuk pencampurannya bisa lihat di video ini teman-teman. Untuk semprot kali ini saya gunakan insektisida kawan-kawan. Ini adalah Demolis dengan bahan aktif abamectin, dan juga ini pupuk daun. Merek dagangnya adalah MKP, di mana dia mengandung fosfat dan kalium, namun masih tinggi kandungan fosfatnya. Ya, kita campurkan saja dulu dan kita aplikasikan teman-teman. Untuk dosis bisa mengacu pada kemasan dari masing-masing ya teman-teman. Kalau di sini ini Demolis, ini capnya sudah hilang karena sudah terlalu lama ya terkena air. Ini sekitar setengah cc per 1 liter air, sedangkan ini 2-4 gram per 1 liter air. Oke, kita suntikkan dulu ya. Kawan-kawan, di sini saya gunakan 1,5 cc karena saya menggunakan air sejumlah 3 liter. Oke, selanjutnya kita tambahkan dia dengan MKP. Ini menggunakan takaran sekitar 2-4 gram per 1 liter air. Di sini saya gunakan 3 liter, berarti saya berikan dia sekitar 6 gram saja. Untuk cara penggunaan atau pembahasan lengkap mengenai MKP sudah ada di deskripsi teman-teman, karena ini sudah pernah saya ulas dan sudah pernah saya timbang ya. Kalau segini sekitar antara 5-6 ya, bahkan 7 ya teman-teman ya. Oke, karena ini 3 liter, saya gunakan 1 sendok teh. Ini 1 sendok teh teman-teman, bukan sendok makan. Kemudian kita semprotkan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja videonya. Setelah tadi saya urai semua berbagai macam perawatan yang sudah saya lakukan hari ini di lahan, dan juga sudah saya review bagaimana kondisi tanaman saya di hari ini. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, barangkali ingin mengetahui bagaimana proses menanamnya sampai di hari ini, bisa lihat pada link deskripsi, bisa dibuka dan dilihat dokumentasinya satu persatu sampai di hari ini. Dan tidak ada salahnya juga Anda untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru dari saya. Ya, untuk kawan-kawan juga yang barangkali terkena dampak dari corona, barangkali kehilangan pekerjaan, penurunan ekonomi, dan berubahnya gaya hidup, saya doakan untuk Anda semua yang terbaik. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.